Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di channel Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke 10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan analisa ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temennya agar bisa ikutan belajar. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Bagi teman-teman yang tertarik untuk menggunakan trading system WIN, ada promo spesial nih, yaitu 12-12. Teman-teman bisa milih bonusnya sendiri, mau 12 ekstra hari atau gratis 2 bulan membership atau free WIN membership 12 hari untuk satu teman atau kerabat Anda. Nah, ini promonya berlaku hingga 12 Desember. Untuk teman-teman yang tertarik bisa langsung hubungi adminnya di Telegram ya dengan ID win_admin atau di WhatsApp ini juga ada nomornya admin. Jadi kalau yang masih bingung dengan promonya ini apa aja, teman-teman bisa tanya-tanya langsung. Chart yang saya gunakan ini adalah trading system dari Wisdom and Invest. Jadi untuk entry-nya dan exit-nya itu sudah ada sinyal berupa segitiga hijau dan merah. Bagi teman-teman yang belum menggunakan trading system WIN itu nggak apa-apa. Nanti saya akan jelaskan juga menggunakan indikator MACD dan stokastik agar teman-teman bisa analisa secara mandiri. Untuk PGAS ini kemarin sempat muncul sinyal segitiga merah ya, artinya sudah exit dan exit-nya dengan profit ini cukup lumayan nih. Ini saya belum hitung berapa exitnya. Nih kalau kemarin kita cek ini ada di status ini ya, statusnya sell dengan profit. Untuk pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya memang sebetulnya sudah beberapa waktu itu mulai melemah dan mulai menurun. Chart yang ini menggunakan indikator MACD dan stokastik. Mari kita analisa dulu indikatornya. Untuk MACD-nya sebetulnya masih menanjak, hanya aja dia mulai merapat, belum dead cross ya, karena ungunya ini masih di atas. Kalau ungunya mulai berada di bawah itu artinya dia sudah dead cross. Untuk stokastiknya sendiri, ini memang sudah dead cross duluan, dan dia memang kepalanya menurun, jadi masih ada potensi untuk koreksi lagi. Ini pegas. Supportnya kita bisa gunakan support weekly di sini ya, 1350. Sekaligus di atasnya sini juga ada support MA8, jadi dia lagi berjuang di support MA8-nya juga. MA8-nya agak selisih dikit, itu pas ya di 1390 tuh. Itu 1396, tapi kalau kita bulatkan ya sama aja ya 1390. Nah, jadi ini hari ini dia candlenya membentuk candle doji seperti plus begitu ya, candle doji. Dia mantul juga pas di support weekly-nya 1350, dan kebetulan memang si pegas ini sebetulnya ada sebuah pattern. Ini nggak kelihatan karena sebetulnya sudah agak ke sebelah kiri sini, di sebelah kiri situ ya. Jadi patternnya itu adalah pattern cup and handle. Nah, jadi di sini dia adalah neckline-nya di 1350 seperti ini ya. Dia breakout lalu dia sedang pullback lagi. Jadi dari sini neckline-nya ini pullback menuju ke 1350. Nah, jadi ini sebetulnya sebuah kesempatan bagi teman-teman yang belum entry. Teman-teman bisa cicil buy di neckline-nya sini sekaligus support weekly ya 1350, atau minimal si pegas ini harus mampu mantul di 1280, yaitu support MA20-nya. Ini support MA20 ya. Selama dia mampu mantul di MA20 itu artinya si pegas masih uptrend. Tapi mudah-mudahan dia nggak perlu sampai ke MA20-nya. Dia mudah-mudahan di 1350 dia sudah bisa mantul kembali. Mungkin dia nggak langsung naik dari sini. Bisa aja dia sideway dulu. Maka ini sebuah kesempatan yang baik ya untuk teman-teman cicil buy. Jangan lupa money manajemennya. Jadi jangan langsung beli dalam satu harga, dibagi rata, atau teman-teman bisa menggunakan sistem money management piramida. Seperti ini. Jadi misalnya cicil dulu 20, 30, 50.
Nah, dengan money management seperti ini, maka teman-teman harapannya adalah average-nya nggak terlalu tinggi. Untuk BBKP, kemarin sudah ada sinyal exitnya segitiga merah ya. Ini juga seharusnya masih profit karena dari sini entry sampai ke sini itu seharusnya masih ada profit. Jadi exit dalam kondisi profit. Pixelnya ini merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya ini juga sudah mulai agak melemah ya. Jadi agak kurang oke. Yang bagus adalah dia semakin menanjak seperti di sini. Begitu muncul warna biru tuanya, itu artinya potensi dia akan reversal. BBKP untuk MACD-nya sebetulnya trennya masih menanjak. Ini hampir mau dead cross, tapi belum ya, dia hanya menempel. Ungunya masih di atas, artinya dia belum dead cross. Stokastiknya sudah dead cross duluan dan menuju ke bawah. Nah, mari kita cek apakah ini koreksinya akan koreksi sehat atau enggak. Untuk BBKP supportnya kita bisa menggunakan ini support MA20. Support MA20 ya, itu pas juga ada di area support weekly-nya yaitu 262. Untuk area resistnya kita bisa gunakan sini, resistnya di sini 290. Selama dia masih mampu bertahan di MA20, maka sebetulnya masih oke, artinya dia masih uptrend. Dan ini juga ada, kalau kita tarik garis trennya dia belum jebol ya. Nah, itu juga pas-pas di MA20-nya. Selama dia bertahan di atas itu artinya dia masih oke, kecuali dia breakdown dari MA20-nya. Artinya sudah tidak oke lagi. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit, sudah kena trailing stop, itu happy cuan. Jika ingin entry lagi, mungkin bisa mencoba untuk cicil buy, jadi spekulatif buy sifatnya ya, di area dekat MA20-nya. Jika dia sampai breakdown dari MA20-nya, maka sebaiknya exit dulu ya. Untuk BBCA, ini sudah sinyal exit dari kemarin-kemarin. Statusnya maka di sini juga non. Untuk pixelnya masih merah-merah dua-duanya, artinya tidak oke. Dan momentumnya kita lihat di sini belum ada ya. Momentumnya masih belum ada. Jadi ada potensi dia akan sideways dulu nih. MACD-nya dia sudah dead cross, sebetulnya kurang oke ya jadinya. MACD dead cross, stokastiknya juga sudah dead cross duluan, masih menurun. Jika besok BCA mampu kembali membuat higher high dan kembali ke atas MA20, itu artinya oke ya. Jadi artinya masih ada kesempatan untuk BCA, tapi kalau besok dia kembali membentuk inside bar atau lower low, ada potensi dia akan sideways dulu. Jadi area supportnya di sini sementara adalah area sini 30.500 atau bahkan di sini ya, di sini ada support lagi yaitu 29.500. Resistnya bisa kita gunakan resist yang ini di 33.000 ataupun 33.250 resist yang di atasnya sedikit lagi tuh. Nah, ini jadi harus wait and see dulu ya untuk besok apakah dia mampu breakout dari MA20-nya atau kembali lanjut ke bawah, atau mungkin ada potensi dia akan bergerak sideways dulu di sebelah sini ya. Jadi ini karena sudah muncul ininya, jadi MA-nya sendiri juga sudah dead cross nih, si MA8 dan MA20-nya itu sudah dead cross. Artinya ada terjadi perubahan tren, entah dia akan sideways dulu atau potensinya dia bisa menjadi downtrend. Baik, kalau besok dia berhasil bikin higher high dan kembali ke atas MA20, itu artinya potensinya dia mungkin sideways dulu ya. Sideways dengan range areanya adalah kita bisa gunakan range area si ini yang kemarin jadi low sampai ke sini. Itu sementara untuk range areanya seandainya dia menjadi sideways. Jika dia breakdown dari support yang ini 31.000 ya,
Jika dia besok malah breakdown, artinya ada potensi dia akan menuju ke support selanjutnya. Di sini ada support selanjutnya yaitu 30.500. Lalu support lagi selanjutnya 29975 atau bahkan yang di sebelah sini ya, 29500. Untuk MDKA hari ini muncul segitiga merah, lalu pixelnya juga menjadi merah satu, artinya kurang oke. Yang oke adalah hijau dua-duanya ya. Di sini statusnya adalah sell karena dia muncul segitiga merah, artinya ini memang si MDKA ini sedang bergerak sideways. Ciri-ciri saham yang bergerak sideways, dia akan sering muncul seperti ini ya, segitiga hijau merah, karena di sini juga belum ada momentumnya nih. Jadi untuk saham-saham yang belum ada momentumnya seperti ini, maka teman-teman bisa menggunakan strategi sideways karena dia potensinya bergerak sideways. Jadi buy on weakness atau buy on support dan sell on strength atau sell on resist ya. Untuk MDKA, MACD-nya masih dia menurun ya, kurang oke. Si birunya juga jadinya di atas, itu artinya kurang oke. Stokastiknya yang kemarin membuka sekarang mulai menutup, mau dead cross ya. Dia memang belum dead cross, tapi artinya masih ada potensi dia akan koreksi. Ini karena dia sideways, artinya koreksinya ke area-area support. Nah, dari EMA-nya kita bisa lihat dia membentuk seperti tali kepang ya. Dia kusut seperti itu artinya itu menjadi ciri bahwa dia sedang sideways. Area sideways-nya adalah di sini sampai sini 1775 sampai 1990. Ini karena dia nggak mampu ya breakout dari 1990-nya ataupun resistnya, maka artinya dia potensi kembali ke area support yaitu 1775. Nah, begitu mendekati area support ini teman-teman bisa cek lagi stokastiknya, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Karena ada potensi ya dia mantul dari area support dan kembali lagi ke atas resistnya. Tapi bila dia tidak mampu bertahan di 1775 dan malah breakdown atau jebol dari supportnya, maka sebaiknya exit dulu. Untuk APLN ini sudah lama sinyal entry-nya sejak di sini ya, sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 55,4%. Untuk teman-teman yang sudah profit, maka tinggal pasang trailing stop. Trailing stopnya bisa menggunakan ini, si garis win line-nya juga ya. Tapi dikasih toleransi kira-kira beberapa persen atau beberapa tick agar saat dia membentuk ekor-ekor seperti di sini ya, jadinya nggak kena tuh, nggak kena gocek ya. Pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya, dan momentumnya sebetulnya masih oke. Dia masih belum berubah menjadi biru tua. Tapi kalau dia mulai berubah menjadi biru tua dan mulai melemah, itu artinya agak kurang oke. Maka teman-teman jangan lupa pasang trailing stopnya. MACD-nya masih menanjak, cuma ini sudah mulai agak mau menutup ya. Stokastiknya sendiri dia sudah dead cross duluan dan kepalanya menurun ke bawah, ini agak kurang oke, jadi masih ada potensi dia bisa koreksi. Supportnya kita bisa gunakan support yang ini, yaitu support weekly 165, juga merupakan support MA8 ya, itu adalah MA8-nya. Kalau yang biru adalah MA20-nya. Ini juga bisa dijadikan sebagai support. Jadi kalau dia misalnya sampai breakdown dari support ini, dan berarti breakdown juga ya dari MA8, itu artinya kurang oke. Teman-teman bisa menggunakan ini juga, garis MA8-nya sebagai trailing stop. Si 165 ya. Jadi kalau jebol dari sana teman-teman exit dulu, lalu nanti pantau kembali di area support berikutnya atau di MA20. Jika stokastiknya membaik,
dan semua indikatornya oke, maka teman-teman bisa spekulatif buy lagi. Resistnya ini ada di 195. Di sini supportnya 165. Selama dia bertahan di atas MA8, maka masih ada potensi dia untuk testing kembali area resistnya, yaitu resist 195 ya. Jadi mudah-mudahan dia mampu naik kembali dan testing lagi resistnya. Untuk RALS ini sudah muncul sinyal segitiga merahnya atau exit itu sejak kemarin ya. Dan exitnya ini juga dalam kondisi profit karena entry-nya dari sini dan exitnya di sini. Nah, ini sebetulnya masih ada profit. Kalau kemarin kita lihat, mungkin kita bisa lihat statusnya profitnya berapa di sebelah kiri sini. Nah, hari ini pixelnya merah 1, sebetulnya oke adalah hijau dua-duanya dan momentumnya memang sudah semakin melemah. Untuk MACD-nya sebetulnya masih menanjak dan ini hampir menutup, tapi belum dead cross ya, karena ini ungunya masih ada di atas. Lalu untuk stokastiknya sendiri dia sudah dead cross duluan, jadi masih ada potensi dia bisa koreksi lagi. Mari kita cek dulu supportnya di sebelah mana. Area supportnya bisa kita gunakan support weekly yaitu 710 dan resistnya itu di area 800. Ini sebetulnya si RALS ini sedang membentuk inside bar, jadi inside barnya di area sini ya. Jadi potensinya dia sideway. Jika dia besok mampu breakout dari inside barnya ini, maka potensinya ke 800. Jika dia malah breakdown dari area inside barnya ini, maka potensinya ke area 710. Atau bisa juga dia masih bergerak di area sini ya. Dia jadi sideway dulu. Ini teman-teman bisa spekulatif buy sebetulnya di supportnya, yaitu harga low hari ini ya, atau harga low kemarin. Itu bisa teman-teman bisa spekulatif buy atau cicil beli. Jadi jangan lupa money manajemennya. Karena ini sebenarnya di dekat area support ya. Jadi cicil misalnya entry sebagian di sini, lalu entry sebagian di 710-nya. Tapi kalau sampai dia breakdown dari area 710-nya, artinya ada potensi dia bisa ke MA 20-nya. Nah, dia minimal harus mampu ya mantul di MA20. Kalau tidak mampu mantul dari MA20 artinya sudah jadi jelek karena artinya perubahan tren, dan jebol MA20 itu artinya trennya sudah tidak uptrend lagi. Maka sebaiknya teman-teman exit kalau sampai dia breakdown dari MA20-nya. Untuk ANTM ini sudah muncul sinyal exit dari beberapa waktu kemarin, statusnya juga non, tidak ada posisi. Pixelnya merah-merah tidak oke, yang bagus adalah hijau dua-duanya dan momentumnya juga semakin melemah ya. Ini semakin melemah. Jadi sudah tidak ada momentumnya lagi. MACD-nya untuk ANTM, MACD-nya dia sudah dead cross lama, masih menurun dan ke bawah, membuka ini tidak oke ya. Stokastiknya juga dia dead cross, membuka ke bawah, itu juga kurang oke. Lalu hari ini juga muncul segitiga merah di sini, artinya ada potensi perubahan tren. Jadi yang tadinya segitiga hijau artinya menunjukkan tren uptrend, sekarang dia sudah tidak uptrend lagi. Artinya ada potensi dua, dia bisa sideway ataupun dia akan segera downtrend. Supportnya di mana? Ini ada supportnya yaitu 1015. Untuk teman-teman yang sudah kena trailing stop maka happy cuan. Bagi ingin entry lagi maka wait and see dulu ya. Tunggu sampai minimal stokastiknya golden cross dan mantul di area support. Mantul support. Jadi selama dia membentuk lower low itu jangan entry dulu ya. Untuk Demas ini sinyal entry-nya sejak candle yang ini, statusnya buy di sini, segitiga hijau ya. Statusnya masih hold dengan profit 7,3%. Pixelnya merah 1, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya ini mulai agak melemah ya, sudah mulai biru tua dan mulai melemah. Selama dia masih bertahan di atas garis win line-nya ini sebetulnya masih oke. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu bertahan. Jangan lupa pasang trailing stop-nya. Kalau dia sampai breakdown dari garis win line maka sudah tidak oke.
MACD-nya Demas masih menanjak walaupun agak menutup sedikit tapi belum dead cross. Untuk stokastiknya sendiri dia sudah dead cross duluan, jadi ada potensi mungkin bisa koreksi dulu. Demas supportnya kita bisa gunakan support MA8 ya, ini masih bertahan dia di MA8 ya tuh. Garis yang ungu ini adalah MA8, angkanya di 262. Selama dia bertahan di atas MA8 maka masih ada potensi dia bisa melanjutkan kenaikannya ke atas dan testing resistnya lagi ya. Resistnya itu ada di sebelah sini, yaitu resist 280, karena MACD dia masih baik dan masih ada momentumnya walaupun agak melemah ya. Jadi mudah-mudahan dia masih mampu testing lagi resistnya di 280. Tapi kalau dia sampai breakdown dari MA8 ada potensi dia ke support selanjutnya sekaligus support MA20 ya. Di sini ada support weekly sekaligus MA20-nya, yaitu di bawah sini juga ada sih 256 dan 246. 246 ini yaitu support MA20-nya. Kalau yang 256 itu support weekly-nya. Bagi teman-teman yang sudah profit jangan lupa pasang trailing stop. Bagi yang baru mau entry maka bisa menunggu di area-area support. Saran saya mungkin bisa menunggu di area support yang ini ya, support 256, atau jangan lupa money management. Jadi belinya dicicil sehingga average-nya tidak terlalu tinggi. Untuk MNCN sinyal entry-nya ini sudah lama di sini, sinyal buy. Statusnya masih hold dengan profit 28,9%. Ini sudah dekat dengan garis win line ya. Jadi teman-teman sebaiknya jangan lupa pasang trailing stopnya. Bisa menggunakan garis win sebagai trailing stop. Jangan lupa dikasih toleransi 1-2% atau beberapa tick di bawahnya. Jadi kalau dia masih membentuk ekor-ekor aja itu nggak kehilangan barang ya. Untuk pixelnya merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Untuk momentumnya hari ini menjadi biru muda, menjadi biru Ben Hur lagi, bukan biru tua lagi. Jadi masih ada harapan ya. MACD-nya masih menanjak walaupun agak menutup, tapi masih oke sebetulnya. Stokastiknya dia dead cross, tapi ini mulai agak sedikit melandai. Mari kita cek support dan resistnya dulu. Nah ini kemarin dia koreksi tapi akhirnya mantul lagi ya di MA8, dan hari ini juga dia mantul lagi di MA8. Jadi mudah-mudahan si MNCN ini masih oke. MNCN untuk teman-teman yang baru mau entry bisa spekulatif buy di area sini ya, 985 sampai 1015 yang merupakan MA8-nya tuh. Nah, jadi mudah-mudahan dia seperti kemarin dan hari ini ya, dia mantul di MA8-nya. Sama dia mampu bertahan di MA8-nya itu masih oke. Mudah-mudahan dia mampu testing lagi resistnya. Resistnya yang di sebelah sini yaitu 1110. Ini resistnya. Jika dia sampai breakdown atau closing di bawah MA8 maka mungkin teman-teman bisa take profit dulu atau exit dulu dan baru entry kembali di area support berikutnya, yaitu support berikutnya ada di sini 99955 ataupun di MA20-nya ya. MA20 yaitu 935. Selama dia mampu mantul di MA20 maka masih ada potensi dia naik kembali seperti di sebelah sini ya. Dia mantul MA20-nya artinya dia masih uptrend. Tapi kalau dia sampai breakdown dari MA20 artinya dia sudah tidak oke lagi. Untuk KLBF ini muncul sinyal segitiga merah. Ini memang karena dia belum ada momentum juga ya. Jadi untuk segitiga merah dan hijaunya itu kita bisa abaikan karena potensinya dia bergerak sideways. Jadi saat dia bergerak sideways kita gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Ini pixelnya dua-duanya hijau, ini oke sebetulnya. Jadi justru bisa menjadi spekulatif buy ya, karena ini dia deket juga di area support.
MACD-nya ini sebenarnya oke, dia sudah golden cross dan pelan-pelan naik. Untuk stokastiknya sendiri, kalau kita tarik secara tren juga ya, sebetulnya dia makin menanjak. Lalu ini juga sudah golden cross dan ini kepalanya membuka. Ini artinya oke, masih ada potensi si KLBF ini bisa naik. Karena KLBF belum ada momentum, jadi tadi di depan di chart win dia belum ada momentum ya, masih berupa titik-titik pink. Potensinya dia bergerak sideways. Ini adalah range-nya, supportnya di 1455 dan resistnya di sini 1520. Ini mudah-mudahan sideways-nya nggak terlalu lama karena MACD-nya sudah membaik, stokastiknya juga cukup membaik. Teman-teman bisa spekulatif buy di area-area supportnya nih. Jadi begitu dia mendekati, ini kalau kemarin ada yang beli ketika di 1455 itu oke ya, sudah cuan sekarang. Nah jadi teman-teman bisa spekulatif buy di area support 1455 sampai 1475. Nah itu teman-teman bisa money management ya, jangan lupa belinya cicil, diatur money manajemennya kalau bisa menggunakan sistem money management piramida. Jadi cicil ke bawah itu semakin besar sehingga average-nya teman-teman nggak terlalu naik ya, nggak terlalu tinggi. Apabila dia sampai breakdown dari 1455-nya, breakdown itu artinya dia closingnya di 1455 ya, bukan bentuk ekor seperti ini ya. Kalau dia closing di bawah 1455 itu artinya jadinya kurang oke lagi. Teman-teman bisa exit dulu. Composite kita kemarin memang muncul segitiga merah, jadi kita kena prank ya, ada berita-berita yang tidak bertanggung jawab. Untuk pixelnya sendiri itu merah satu, yang bagus adalah hijau dua-duanya. Momentumnya dia sudah tidak membentuk lower low, jadi histogramnya dia tidak menurun seperti ini, tapi mulai mendatar. Lalu candlenya ini mudah-mudahan candle bullish ya, seperti di sebelah sini nih. Jadi mudah-mudahan besok dia mampu membuat higher high. Jadi kalau dia membuat higher high lagi seperti di sini, saya zoom ya. Kondisinya mirip-mirip seperti di sini. Nih, di sini. Mudah-mudahan dia besok membentuk higher high. Jadi artinya potensinya memang dia akan naik ke atas. Karena ini juga candlenya candle inside bar. Jadi ada potensi dia bergerak sideways dulu. Kalau dia sampai breakout, jadi higher high-nya di atas high yang kemarin, maka artinya indeks kita masih oke ya. Memang sekarang juga sebetulnya masih oke. Koreksinya juga seharusnya koreksi sehat aja. MACD-nya ini masih menanjak, memang dia sempat mau menutup tapi belum dead cross ya, karena warna ungunya ini masih di atas. Untuk stokastiknya ini sudah dead cross duluan, dia masih membuka ke bawah. Tapi mudah-mudahan ini seperti candle yang di sini. Dia masih membentuk inside bar, tapi mudah-mudahan besok membentuk higher high. Jadi higher high seperti di sini ya. Higher high dan akhirnya membentuk high yang lebih tinggi lagi, sehingga menjadi sinyal positif bahwa indeks kita akan melanjutkan kenaikannya. Jadi koreksinya nggak usah dalam-dalam lah, segitu aja ya, cukup. Kalau misalnya dia malah membentuk lower low, artinya dia membentuk lower low di sini atau bahkan dia breakdown dari low yang di sini, dia membentuk lower low dari yang situ, maka ada potensi dia testing MA20-nya. Tapi mudah-mudahan dia nggak perlu testing MA20, udah lanjut naik aja, mudah-mudahan. Anyway, seperti biasa, jangan lupa setiap kali dia koreksi itu menjadi kesempatan kita untuk buy on weakness ya. Silakan dicicil-cicil ketika dia merah, dengan harapan dalam beberapa waktu ke depan dia akan menjadi hijau lagi. Dan mudah-mudahan Desember ini akan menjadi Desember yang ceria juga. Jika dirasa video ini membantu trading teman-teman dan bermanfaat, maka silakan ya klik share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga dan bisa ikutan profit juga. Jangan lupa pasang trading stopnya, atur money manajemennya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa profit. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.